Pernah kepikiran nggak sih, kalau kata-kata yang kita ucapkan itu diawasi? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar habis-habisan gimana sebuah frasa sederhana ternyata bisa membangunkan sensor tak kasat mata di dalam aparat keamanan negara. Sebuah mesin yang memang dirancang untuk tidak pernah tidur. Yuk, kita mulai. Coba deh, dengerin baik-baik kutipan dari mantan kepala Badan Intelijen Strategis ini. Ini bukan sekedar kiasan loh. Ini adalah pengakuan, sebuah gambaran reaksi yang begitu visceral, begitu dalam di tubuh intelijen saat mendengar kata-kata tertentu. Ini semacam lonceng alarm internal yang menandakan pertarungan yang luar biasa tinggi. Nah, ini dia jantung persoalannya. Coba deh, lupain sejenak semua perdebatan politik yang kita lihat di TV. Karena di baliknya, ada sebuah sistem paralel yang selalu menyala, selalu mendengarkan, dan bagi sistem ini, frasa-frasa tertentu itu bukan lagi sekedar kata-kata. Itu adalah alarm pembakaran sonik yang mustahil untuk diabaikan. Jadi, apa sih sebenarnya yang membangunkan sensor ini? Mari kita bedah satu persatu. Kata-kata kunci pemicu yang bisa mengubah sebuah diskusi biasa menjadi ancaman yang termonitor. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu sensor intelijen. Ini bukan sekumpulan orang di ruangan gelap ya. Anggap aja ini sebuah kode, sebuah program yang berjalan tanpa henti di latar belakang sistem negara. Tujuannya bukan buat mikir, bukan buat analisis konteks. Tujuannya cuma satu, bereaksi. Dan dia tidak pernah istirahat. Dan ini dia, 3 tombol merah besarnya. Timbangkan, penggilingan, dan makar. Menurut narasumber, saat salah satu dari kata ini terucap di ruang publik, tidak ada jeda. Tidak ada manusia yang perlu menekan tombol. Sensor itu langsung aktif, 100% otomatis. Oke, alarm sudah berbunyi, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Nah, disinilah proses penguncian target otomatis dimulai. Sebuah rangkaian yang dingin, cepat, dan sangat-sangat sistematis. Coba perhatikan alur kerja yang dingin ini. 1. Kata kuncinya terdeteksi. 2. Sensor langsung aktif seketika. 3. Subjeknya dikunci. Pada titik ini, konteks, mau itu cuma bercanda, mau itu teori akademis atau ancaman nyata, jadi sama sekali nggak relevan. Mesinnya cuma melakukan apa yang diprogramkan, mengawasi tanpa henti, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan ini dia detail yang paling bikin merinding. Nggak ada tombol off-nya. Sekali sensor ini aktif, dia nggak bisa disuruh berhenti begitu saja. Dia akan terus menyala sampai ada sebuah penetralisir. Misalnya, sebuah tindakan resmi seperti laporan polisi yang secara efektif mengalihkan tanggung jawab dari intelijen dan membiarkan mesinnya kembali ke mode siaga. Sampai sini, kita udah bahas mesinnya. Nah, sekarang, mari kita perkenalkan elemen yang paling nggak bisa ditebak dan jujur aja paling berbahaya. Variabel manusia. Disinilah psikologi di balik pangkat bisa mengubah segalanya. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Artinya, ancaman yang sama didengar oleh semua orang di dalam sistem, tapi bagaimana ancaman itu diproses, itu sepenuhnya bergantung pada siapa yang mendengarkan. Disinilah hierarki dan pengalaman jadi faktor yang sangat-sangat krusial. Dan tabel ini menunjukkan jurang pemisah psikologis itu dengan sangat jelas. Di satu sisi, ada perwira tinggi atau pati yang sudah syarat pengalaman. Mereka punya ambang toleransi yang tinggi, mereka bisa melihat konteks dan nuansa. Tapi di sisi lain, ada perwira pertama. Bagi mereka, dunia ini hitam dan putih. Sebuah kata pemicu adalah ancaman eksistensial yang menuntut reaksi sekarang juga. Perbedaan psikologis ini punya konsekuensi yang sangat nyata. Risiko untuk melakukan tindakan unilateral, artinya tindakan di luar rantai komando, justru paling tinggi di kalangan perwira yang paling junior. Pola pikir junior mereka yang sangat reaktif menjadikan mereka elemen yang paling tidak stabil di dalam keseluruhan sistem. Dan kerentanan ini membawa kita pada kerusakan inti dari sistem ini. Sebuah skenario yang paling ditakuti oleh setiap komandan, kemunculan seorang operator rogue atau operator tunggal. Tentu ini membawa kita pada pertanyaan yang paling logis. Kalau seorang perwira junior bereaksi berlebihan, kan ada komandannya. Nggak bisa apa ya, disuruh berhenti saja? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Inilah jawaban yang mengerikan itu. Seperti yang dikatakan oleh sumber kami, bahkan jika Panglima sendiri yang bilang, "Hei, kamu tidur," itu tidak mungkin. Operator itu akan jalan sendiri. Rantai komando formal bisa putus sama sekali. Ini bukan sekedar pembangkangan biasa. Ini adalah fenomena yang punya istilah teknisnya sendiri, yaitu disrupsi rantai komando. Ini terjadi ketika seorang operator percaya bahwa tugas pribadi mereka untuk menyelamatkan negara itu lebih utama, lebih tinggi daripada perintah langsung dari atasan mereka. Keyakinan mengalahkan perintah.
Coba kita masuk ke dalam benak seorang operator tunggal. Logika mereka, bagi diri mereka sendiri, itu sempurna. Mereka bukan pengkhianat, mereka adalah patriot sejati. Mereka percaya sistem telah gagal, komandan mereka lemah, dan hanya mereka yang bisa menyelesaikan ancaman ini. Pada saat itu, mereka berhenti menjadi prajurit dan menjadi seorang operator tunggal, hakim, juri, sekaligus eksekutor. Nah, setelah semua dinamika yang rumit ini, bagaimana komunitas intelijen itu sendiri akhirnya memandang kata-kata pemicu ini? Mari kita lihat melalui lensa doktrin mereka untuk mendapatkan vonis akhirnya. Untuk memahami vonis akhir ini, kita perlu mengesampingkan dulu emosi dan psikologi. Kita harus melihat ini melalui lensa intelijen yang dingin dan klinis, persis seperti cara mereka melihatnya. Dan inilah filosofi intinya. Diskusi tentang menumbangkan presiden itu tidak akan pernah dianggap hanya sebuah teori. Konteks menjadi tidak penting, mau itu di ruang kelas universitas atau di rapat rahasia. Bagi sensor intelijen, kata-kata itu sendiri sudah merupakan ancaman. Inilah vonis. Bagi komunitas intelijen, mengucapkan kata-kata pemicu ini bukanlah awal dari sebuah debat. Ini adalah awal dari sebuah operasi. Ini dianggap sebagai manifestasi niat operasional. Artinya, Anda tidak sedang berbicara, Anda sedang dianggap merencanakan sesuatu. Semua ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat meresahkan. Di dunia dengan sensor-sensor otomatis, bagaimana cara kita bisa mengkritik kekuasaan tanpa sengaja membangunkan mesin ini? Ketika bahasa itu sendiri sudah dipersenjatai dan diawasi, di mana sebenarnya batas antara kebebasan berbicara dan keamanan nasional? Itu adalah pertanyaan yang mungkin harus kita semua hadapi.